memandu jalannya kajian pada malam hari ini? Boleh. Ya, dipersilakan ya. Tes. Jelas? Jelas. Mulai saja. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Cabang Permai Tangerang Raya yang kami hormati dan para narasumber peserta yang hadir, yang telah berkenan hadir pada seminar dalam kajian kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara yang bermanfaat ini. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan memperdalam pemahaman kita mengenai legal due diligence atau LDD yang memiliki peran strategi dalam memastikan legalitas dan kelayakan bisnis perusahaan. Khususnya sebelumnya pengambilan keputusan investasi, tentunya topik ini sangat relevan di tengah perkembangan ekonomi dan investasi yang semakin kompleks. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, langsung saja acara ini dimulai ya. Kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang hari ini yang sudah bergabung dapat langsung saja kita silahkan kepada Abang Da Irfan. Waktu dan tempat kami serahkan. Tes. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Baik, terutama-tama terima kasih kepada Ketua DPC Permai Tangerang dan Sekjen yaitu Devina Husseini. Terima kasih sudah menyelenggarakan kajian yang begitu pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa hukum. Pertama-tama sudah pada tahu belum konsep legal due diligence itu sebagai perusahaan, pentingnya untuk sebagai perusahaan. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat aja untuk pengertian legal due diligence. Mengenai legal due diligence atau due tuntas hukum adalah suatu proses pemeriksaan dan evaluasi yang sistematis terhadap aspek hukum suatu perusahaan untuk menilai legalitas dan kelayakan bisnis sebelum mengambil keputusan strategis investasi, penanaman modal asing, penggabungan usaha atau pengembalian. Contohnya untuk legal due diligence ini sangat penting ya sebagai investor atau penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang dimana
mereka itu menjalankan bisnisnya tidak semerta-merta tentang uang, tapi untuk menjamin atau sebagai bentuk perlindungan dia untuk terjun ke bisnis, yaitu menanamkan modal dia ke perusahaan seperti perusahaan swasta, perusahaan dalam negeri maupun dari segi sektor pemerintahan. Nah, selanjutnya dalam proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi resiko hukum. Nah, potensi resiko hukum ini yang sangat penting. Contohnya, ketika dilakukan LDD itu kan harus beberapa aspek. Contohnya yaitu dari segi aspek korporasi, perusahaan, contohnya berbadan hukum, PT, terus yayasan dan lain-lainnya, maupun yang tidak berbadan hukum kayak CV, firma, persekutuan perdata dan lain-lainnya. Nah, yang dapat mempengaruhi nilai atau keberlangsungan bisnis perusahaan bersangkutan, yang dimana dapat mengetahui dari aspek kedudukan, keadaan perusahaan, emiten dari segi hukum, keterbukaan, disclosure, informasi, dan jaminan bagi calon investor pihak yang akan melakukan transaksi. Nah, contohnya banyak tuh, kalau misalnya ketika kita ingin melakukan penanaman modal asing, PMA, ada undang-undangnya di nomor 27 tahun nomor 25 Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Nah, itu peraturan banyak sekali ya teman-teman. Contohnya kayak dari segi pemodalan itu seperti apa, terus perizinannya itu seperti apa. Nah, itu masih panjang karena dari situlah mungkin yang sudah mempunyai lisensi atau CLA, sertifikat legal auditor, yaitu auditor hukum. Nah, kalau misalnya Bang, untuk lawyer biasa itu bisa nggak sih Bang, atau sekedar konsultan hukum atau mempunyai lisensi advokat aja? Nah, teman-teman, itu sangat bisa ketika kita diberikan mandat oleh klien untuk melakukan proses investigasi kepada perusahaan, di mana untuk menilai potensi-potensi yang diberikan kepada klien. Nah, selanjutnya, maksud dan tujuan dalam pembuatan LDD atau uji tuntas hukum, yaitu proses atau kegiatan untuk memeriksa dokumen-dokumen dan legalitas objek transaksi, perusahaan, aset, dan lain-lainnya, guna melihat tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta memberikan pandangan hukum atau legal opini. Nah, itu kita sebagai konsultan hukum atau sebagai lawyernya yang ingin mau melakukan penanaman modal atau injek modal, itu kita harus punya, yang paling penting harus punya surat kuasa dulu untuk melakukan investigasi itu. Nah, lalu dibuatlah pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion itu dari kita, yang dimana sudah melakukan investigasi. Nah, dari situlah investor tahu bahwasanya perusahaan ini bagus nggak sih untuk kita lakukan investasi atau penanaman modal atau kerjasama. Tujuannya untuk contoh bagi investor, tujuannya untuk melakukan investasi penanaman modal asing PMA diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing PMA maupun penanaman modal dalam negeri. Nah, itu beda teman-teman. Jadi sekilas aja, kalau PMA itu sebesar 10 miliar untuk melakukan pemodalan kepada perusahaan swasta. Nah, itu juga diatur juga oleh pemerintah. Kalau misalnya warga negara Malaysia ingin melakukan penanaman modal kepada perusahaan Indonesia di dalam negeri, contohnya swasta, pemerintah, ataupun kayak yang di IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, itu untuk modalnya itu diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, yaitu mengetahui kondisi objek tertentu yang sebenarnya. Nah, objeknya itu ada nggak sih ketika melakukan tadi? Contohnya ada perusahaan pabrik, perusahaan di bidang daur ulang atau pabrik. Nah, perusahaannya itu di Jakarta, objeknya itu, usahanya itu contohnya di Jawa Tengah. Nah, kita sebagai konsultan hukum atau lawyer, nah kita harus cek objeknya ini, objek transaksi seperti apa, perizinannya seperti apa.
atau dia itu bergerak di bidang apa, contohnya daur ulang, limbah pabrik atau apa. Nah, itu kita harus lihat perizinan dulu seperti OSS, perizinan OSS kepada pemerintah daerah, contohnya Jawa Tengah. Nah, itu harus mempunyai perizinan. Menemukan permasalahan serta isu-isu terkait objek transaksi serta memberikan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan isu-isu yang dimaksud. Nah, ketika sudah dilakukan LDD, itu misalnya ada potensi masalah seperti tidak mempunyai izin, objeknya itu tidak mempunyai izin. Nah, dari situlah kita bisa cek untuk melakukan penyelesaiannya gimana. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dan memutuskan untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Nah, selanjutnya memenuhi kewajiban ketentuan peraturan perundang pasar modal dan keuangan. Nah, kalau misalnya investornya penanaman modal asing, itu harus dicek dulu, harus mempunyai sertifikat atau sertifikat pasar modal. Nah, makanya tadi kan saya bilang kalau misalnya mau injek modal dari luar negeri ke Indonesia itu harus mempunyai sertifikat legal auditor. Nah, itu auditor hukum yang melakukan penanaman modal atau penilaian. Tapi kalau untuk lawyer biasa atau tidak mempunyai lisensi atau punya KTA lawyer aja itu bisa sebagai konsultan hukum membuat LDD gitu. Nah, adapun mekanisme dalam melakukan proses LDD, hal yang diperiksa dalam legal due diligence atau diligence atau atas suatu perusahaan untuk dilakukannya dalam bentuk penanaman modal maupun investasi pada umumnya meliputi akta pendiri perusahaan. Nah, akta pendiri perusahaan badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Contohnya apa aja? Perseroan terbatas, yayasan. Nah, kalau tidak berbadan hukum, CV, yang tadi disebutin, firma, persekutuan perdata. Nah, itu. Nah, kita cek juga kalau membuat LDD itu anggaran dasar perusahaan seperti apa diaturnya, apakah dia bisa melakukan penanaman modal, investasi dari luar negeri ke Indonesia atau enggak. Nah, itu di anggaran dasar ditentukan. Nah, terus yang ketiga permodalan dan pemegang saham perusahaan. Nah, permodalan harus diatur juga. Contohnya, permodalan itu susunan organisasi itu ada, kalau nggak salah ada 4, yaitu komisaris, dewan komisaris, direktur perusahaan, ya, kalau nggak salah 3 atau saya singkatnya itulah. Izin dan persetujuan perusahaan, nah itu harus ada namanya RUPS. Nah, perizinan untuk melakukan penanaman modal itu seperti apa? Nah, itu harus dilakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Apakah dalam melakukan penanaman modal dari modal tersebut disetujui atau tidak? Itu harus di RUPS kan. Nah, yang keenam aktiva atau pasiva. Nah, aktiva itu kita lihat dulu keuangan perusahaan ini sehat atau enggak, baik atau enggak, atau mempunyai jaminan ke bank atau jaminan-jaminan lainnya, entah fidusia, hipotek dan lain-lainnya. Nah, itu yang enggak di RUPS pun harus ditentukan. Nah, kewajiban perusahaan, penguasaan harta kekayaan perusahaan, nah itu harus dicek juga. Perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga atau utang. Nah, itu perjanjian contohnya kayak misalnya perusahaan tersebut mempunyai jaminan atau menggandengkan sertifikat tanggungan kepada bank. Nah, itu kan jatuhnya kalau misalnya di kepayakan itu kreditor separatis, dia mempunyai jaminan kebendaan. Nah, itu dijaminan pakai SHT, sertifikat hak tanggungan. Nah, itu kita cek juga apakah dia mempunyai utang ataupun invoice yang tidak dibayarkan, ataupun dia kan sudah bekerja sama atau mempunyai ikatan lah kepada negara, yaitu berupa pajak, SPT-nya dibayarkan atau belum. Nah, sengketa perkara yang melibatkan perusahaan itu harus kita cek juga apakah perusahaan tersebut dalam pilot kah atau pembubaran kah. Nah, itu kita harus cek sebagai konsultan hukum. Nah, dasar hukumnya sudah ditentukan tuh. Dasar hukum dalam pembuatan LDD adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66 /POJK 04/2017
17 tentang konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal. Nah, walaupun terbatas dalam membuat LDD, konsultan hukum berhak untuk melakukan LDD. Namun untuk melakukan auditor atau keuangannya itu harus dari pasar modal. Nah, selanjutnya kesimpulan bahwa dalam pembuatan dan pemeriksaan hukum terkait LDD, tuntas hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal, nah yang tadi saya bilang harus mempunyai sertifikat, tapi tidak terbatas. Kalau konsultan hukum aja bisa terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi, sehingga legal due diligence atau uji tuntas hukum dilakukan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang menggambarkan kondisi perusahaan atau objek transaksi dalam menyusun LDD. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain profesionalitas, kehati-hatian, integritas, kepastian hukum. Dalam membuat legal due diligence atau tuntas hukum biasanya dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan kerap dikaitkan dengan investasi skala besar, merger. Merger itu pergabungan ya teman-teman. Contohnya ada perusahaan A sama B. Nah, dia bergabung tuh menjadi satu. Contohnya kayak perusahaan A memerlukan dana, perusahaan B mempunyai dana, dan dia bekerja sama atau di merger dari perusahaan A, perusahaan B menjadi C, atau perusahaan A, perusahaan B, dia tinggal pilih mau ke perusahaan A apa perusahaan B. Nah, restrukturisasi perusahaan atau akuisisi. Nah, akuisisi artinya pembelian ya. Pembelian yang dimana perusahaan itu telah banyaknya utang atau tagihan. Nah, itu ketika ada investor, nah dia mengakuisisi perusahaan atau kepemilikan. Nah, kalau restrukturisasi perusahaan, itu kayak misalnya restrukturisasi perusahaan kayak keuangan tidak membaik, atau organ-organ perusahaan ada namanya RUPS, LB, rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, itu adanya penggantian struktur organisasi perusahaan. Nah, itu biasanya 5 tahun. Nah, yang tadi saya bilang, lampiran dalam pembuatan LDD sekurang-kurangnya melakukan pemeriksaan dokumen dan atau realitas lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas informasi material sebagai berikut. Anggaran dasar. Nah, jadi kita cek tuh ketika kita dikasih kuasa oleh klien untuk melakukan LDD, anggaran dasar perusahaan yang mau dilakukan injek modal atau yang tadi restrukturisasi utang atau dan lainnya, dari anggaran dasar pertama sampai akhir. Nah, itu harus dicek juga. Biasanya kita ngecek di Kemenkumham ataupun di pokoknya di Kemenkumham, nanti ada websitenya itu, cek perseroan terbatas. Nah, nanti teman-teman bisa cek lah kalau misalnya ada PT Sinar Bulan. Nah, kita mau melakukan LED, nah kita cek di Kemenkumham. Nah, itu sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya itu berbayar ya teman-teman, sebesar 500.000 untuk informasi secara lengkap atau database. Kegiatan usaha perusahaan. Nah, kita cek juga tuh kegiatan perusahaan, apa betul ditulis di anggaran dasar sesuai atau enggak. Misalnya di anggaran dasar ditulis daur ulang ataupun logam atau recycle, sampah plastik, tiba-tiba pas di sana berubah jadi ekspedisi. Nah, itu kita harus cek juga. Selanjutnya, ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris. Nah, itu biasanya yang tadi saya sebutkan, ada RUPS LB, penggantian direksi. Nah, itu harus cek juga. Bahkan kita minta kalau misalnya kita menjadi kuasa hukum ataupun konsultan hukum lah, tugas dan wewenang direksi dalam melaksanakan transaksi yang akan dilaksanakan perusahaan. Nah, itu ada tugas-tugas yang misalnya komisaris, dia misalnya untuk melakukan pemeriksaan dalam melakukan keuangan. Terus dewan komisaris yang memutuskan apakah bisa perusahaan berjalan atau enggak. Nah, itu biasanya ada tugas-tugasnya. Misalnya direksi yang mengambil keputusan atau apa, nah itu diatur di anggaran dasar. Nah,
pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa. Nah, RUPS tahunan biasanya ada masalah pembagian dividen. Nah, itu kan beda-beda lagi. Entah dia RUPS-nya go publik itu artinya yang udah mempunyai TBK. Nah, TBK itu biasanya go publik dan dia sahamnya pun sudah masuklah ke sekuritas. Contohnya yang teman-teman paham sekuritas ajaib atau platform-platform lain, bibit. Nah, itu biasanya teman-teman cek tuh yang go publik. Nah, itu biasanya udah TBK. Nah, itu bisa masyarakat memiliki sahamnya. Biasanya diatur di anggaran dasar, nggak sepenuhnya dia melakukan itu. Biasanya kalau investor itu ada yang investasi tapi melalui sekuritas. Nah, sekuritas itu seperti apa yang tadi saya sebutkan, bibit, ajaib. Nah, itu tanpa resiko, artinya dia nggak terdaftar lah di anggaran dasar, namun terdaftar di kepemilikan di sekuritas. Nah, itu berbeda karena return resikonya itu juga berbeda. Kalau misalnya dia masuk ke bagian susunan direksi atau anggota komisaris, nah itu dia mempunyai tanggung jawab penuh. Artinya dia juga pemegang saham. Nah, selanjutnya notulensi rapat meliputi notulensi rapat pada 3 tahun terakhir antara lain rapat direksi, komisaris, RUPS tahunan, LB. Nah, itu harus dicatatkan ya. Misalnya ada akta notulensi dari notaris. Nah, itu biasanya tertata lah kalau misalnya teman-teman mau melakukan LDD. Nah, itu ada namanya yang ketiga, struktur permodalan atau susunan pemegang saham meliputi jenis saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan hak serta kewajiban yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut. Nah, yang selanjutnya sejarah kepemilikan perusahaan daftar pemegang saham sejak didirikan hingga dibuatnya laporan LDD. Nah, yang ketiga, sejarah struktur permodalan perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya laporan LDD. Selanjutnya, nah tadi yang kita bahas komisaris dan direksi meliputi pertama susunan dewan komisaris dan direksi yang terkini. Kedua, identitas dewan komisaris dan direksi. Yang ketiga, benturan kepentingan antara dewan komisaris dan atau direksi dengan transaksi yang akan dilaksanakan. Contohnya pengeluaran modal atau pemberian saham. Nah, itu harus dicatatkan juga. Semua perkara hukum yang melibatkan dewan komisaris dan direksi, nah itu kita harus cek berkala ya teman-teman. Contohnya perusahaan kita cek di pengadilan apakah dia sudah maksudnya apakah dia perusahaan bagus ataupun masih ada sangkut hukum. Nah, itu kita harus cek juga. Masalah hukum wajib meminta surat pernyataan bermateri dari dewan komisaris dan direksi adanya komisaris direksi terkait adanya benturan kepentingan dan keterlibatan atau tidak adanya perkara hukum melibatkan dewan komisaris dan direksi. Nah, itu harus ada surat ya dari teman-teman. Biasanya perusahaan punya. Selanjutnya, perizinan berusaha dan atau persetujuan meliputi jenis, jangka waktu, instansi yang menerbitkan pemegang izin, hak, kewajiban dan larangan. 5. Saksi dan ketaatan. 6. Laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang terdaftar untuk 3 tahun terakhir dengan memperhatikan yang pertama, kewajiban termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, kepemilikan terhadap aset benda tetap, benda bergerak, kelayakan intelektual, pemeriksaan aset meliputi status kepemilikan atau penguasaan aset, jangka waktu keberlakuan aset, perpajakan terkait aset yang digunakan untuk kegiatan utama, hak dan kewajiban terkait aset, perkara hukum atas aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan dan pembebanan aset yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Selanjutnya, nah itu biasanya kita cek juga dari asuransi dari karyawan. Nah, gitu kita cek juga nih BPJS kesehatannya sudah benar sesuai enggak sama peraturan daerahnya yang untuk objek usahanya, terus ketenaga kerjanya. Nah, itu kita harus cek juga dari misalnya korporasi
akta pasifa, anggaran dasar PT. Nah, semuanya yang diberikan oleh perusahaan yang mau kita injek modal. Nah, biasanya kita tulis di tanda terima bahwasanya dokumen tersebut telah diterima dengan sedemikian rupa. Nah, kita catat tuh misalnya di tanda terima sesuai dengan apa yang diterima. Nah, terus kita buat ke laporan hasil uji tuntas hukum, yang dimana dalam laporan tersebut kita buatlah kita draft. Nah, biasanya asuransinya sesuai atau enggak, terdaftar atau enggak. Nah, dari ketenaga kerjaannya, karyawannya masuk ke dinas ketenaga kerjaan. Nah, itu harus lengkap teman-teman. Biasanya jangan sampai salah. Kalau misalnya nggak sesuai sama yang kita laporkan atau kita mengarang, nah itu biasanya ada tindakan-tindakan lah dari yang kita buat. Ya, kalau memang misalnya perusahaan tersebut nggak baik, terus kita buat menjadi baik, nah itu kita juga yang jadi resiko kepada klien. Kalau misalnya kita buat yang baik, ya contohnya perusahaan tersebut mempunyai legal standing, legalitasnya teratur, nah itu kita buat juga. Kalau misalnya kita mengada-ngada, nah nanti kita yang terseret juga untuk membuat LDD. Nah, terus paling ini aja teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait LDD? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, kita sharing aja. Karena LDD sangat penting ya buat teman-teman yang mau menjadi hukum bisnis atau fokus ke hukum bisnis, yaitu perusahaan, ketika jadi pasar modal, atau legal auditor. Nah, itu sangat penting kalau membuat LDD. Kebanyakan investor dari luar negeri atau investor dari dalam negeri. Nah, itu. Ya, izin bertanya moderator pemateri. Boleh. Mungkin di sini saya ingin meminta untuk pemateri membagikan sharingnya ya terkait bagaimana di lapangan gitu. Mungkin pemateri pernah melakukan sebagai LDD tersebut, yang melakukan LDD tersebut. Jadi kayak hambatannya itu apa aja sih pemateri terkait pelaksanaan LDD ini? Apakah ada hal-hal yang emang agak rumit untuk dilakukan gitu? Mungkin nanti siapa tahu di antara kita juga ada yang ingin terjun langsung untuk melakukan hal yang pemateri sampaikan ini. Seperti itu. Terima kasih moderator pemateri. Baik, saya langsung belajar secara terperinci. Contohnya kita diberikan kuasa kepada klien. Nah, kliennya itu dari mana dulu? Dari Indonesia kah? Dari luar negeri kah? Nah, kemarin saya dapat klien dari luar negeri, yaitu dari Malaysia, yang dimana kliennya ini memberikan surat kuasa kepada saya sama rekan-rekan saya dalam membuat LDD, yang dimana untuk goalsnya itu kan kita cek dulu ya. Goalsnya itu kliennya mau apa sih? Mau ngecek aja kah? Apa mau injek modal? Atau entah penanaman modal asing atau investasi. Nah, itu berbeda hukumnya. Karena kalau untuk melakukan modal itu kita nggak bisa sebagai konsultan hukum, hanya yang bisa itu pasar modal. Makanya tapi tidak terbatas. Konsultan hukum hanya mengecek secara pemberkasan aja. Nah, maka dari itu untuk surat kuasa itu dibuatlah dua bahasa. Saya kemarin dapat klien dari Malaysia. Jadi dua bahasa, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Nah, ada surat kuasa diberikan ke PT apa? Misalnya ke PT Sinar Bulan yang tadi saya sebutkan, ke PT Sinar Bulan. Terus kita adakan undangan kepada PT Sinar Bulan untuk agendanya ya melakukan penanaman modal atau investasi. Nah, itulah kita mengirim undangan, pertemuan, diskusi kepada calon perusahaan yang akan kita injek modal. Dari perusahaan kalau misalnya ada setuju untuk
dilakukan penanaman modal atau dilakukan investasi. Nah, itu kita cek juga secara dokumennya yang diberikan oleh perusahaan sinar bulan. Yang diberikan aja ya, ketika kita nggak diberikan jangan kita tulis, soalnya itu menyangkut juga. Contohnya perusahaan memberikan anggaran dasar, PT, akta PT, akta pendiri, dan lain-lainnya. Terus dia nggak memberikan kayak RUPS LB. Nah, kalian terus menuliskan RUPS LB gitu jangan. Nah, kemarin saya pun dapat case begitu juga agak sulit karena untuk perusahaan tersebut kayaknya lagi memerlukan pendanaan, yang artinya dia membutuhkan uang lah untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, sehingga dalam fakta RUPS, laporan-laporan dokumen tersebut secara tidak langsung hanya diberikan beberapa yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, maka dari itu kita sebagai konsultan hukum kita cek ke Kemenkumham secara data terperinci dari PT, anggaran dasar, komisaris, dewan komisaris, dan lain-lainnya. Nah, itu banyak di Kemenkumham websitenya. Nah, itu teman-teman berbayar kalau untuk mengunduh data perusahaan. Ada data pertama sampai data terakhir 500.000 kalau nggak salah kemarin saya. Terus ada data singkat cuman data terakhir aja 50.000. Nah, itu teman-teman harus paham juga kalau untuk mendownload perusahaan tersebut. Nah, habis itu kita ceklah legalitas sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai kita draft dalam laporan hasil uji tuntas hukum. Nah, kita draft akta pendiri bahwasanya sudah diterima dan sudah sesuai dengan akta pendiri. Nah, biasanya terus ada lagi perizinan. Biasanya perizinan itu terkait objeknya ya. Misalnya objeknya di Semarang atau Jawa Tengah pun kita ke Dinas Perizinan Kota Semarang. Misalnya kompetensi relatifnya di Semarang. Nah, terus kantor pusat di Jakarta. Apakah perizinannya hanya di Jakarta aja? Kan kalau untuk di Jakarta kan hanya badan hukumnya aja untuk kantornya. Nah, maka dari itu kita ceklah perizinannya ke Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan. Nah, ke namanya DMPTSP. Nah, itu data informasi ke OSS. Nah, itu kita cek. Apakah sudah mempenuhi izin kah untuk melakukan usaha tersebut, atau misalnya usahanya daur ulang sampah. Nah, izin limbahnya udah belum, B3-nya udah belum. Nah, itu kita cek dari situ. Kita buatlah surat validasi atau surat pemeriksaan perusahaan tersebut sudah memiliki legalitas atau belum dalam perizinannya, pengelolaannya. Nah, itu kita cek juga. Dari asuransi bukan asuransi kepada kita aja ya, karyawan ataupun yang lain-lainnya, kayak asuransi mesin, asuransi bangunan, objeknya itu sewa atau enggak, atau hak milik. Nah, itu juga jangan sampai hal-hal yang dianggap asuransi atau ketenaga kerjaan malah menjadi masalah. Nah, makanya kita cek juga. Nah, terus dari perizinannya dan lain-lainnya. Dari situlah kita buat namanya selama 1 bulan itu kita cek ke Semarang, kita cek ke pemerintahan, kita cek juga perizinannya semuanya. Nah, habis sudah semua terkumpul informasi atau data yang diberikan oleh pemerintahan daerah terkait perusahaan tersebut, kita buatlah draft namanya legal opini, pendapat hukum hasil uji tuntas hukum. Nah, kita cek sudah sesuai atau belum. Nah, habis itu kita buatlah pandangan hukum, pendapat hukum kita sebagai konsultan hukum. Nah, kita buat baik atau tidaknya untuk dilakukan penanaman modal atau investasi. Nah, nanti kita berikan kepada klien. Nah, dari situlah kalian bisa lihat, oh, bahasan investasi atau penanaman modal, karena berbeda nih teman-teman. Penanaman modal asing diatur di pasal di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
investasi pun juga berbeda demikian, atau pinjam piutang atau pinjam uang. Nah, itu beda lagi teman-teman. Atau dia mau misalnya perusahaan itu udah go publik, atau dia perusahaan itu mau menanamkan usahanya melalui sekuritas teman-teman. Makanya kita harus benar-benar paham lah. Nah, dari situlah sudah kita buat selama 1 bulan, paling lama lah kalau tim kami sudah kita buat, terus ya kita berikan solusinya kepada klien. Habis itu dari klien lah bisa memberikan pendapat kepada kita, atau semacam bagus nggak sih perusahaan tersebut atau enggak. Itulah nanti keputusannya dari klien lagi. Paling itu saja sih yang bisa saya jelaskan, karena LDD ini cuma identitas kelayakan identitas hukum kepada perusahaan yang mau melakukan restrukturisasi utang atau penanaman modal, tapi sangat penting bagi para investor yang ingin melakukan penanaman modal kepada perusahaan. Itu sih paling. Oke, izin masuk Abang Dairvan, berarti, LDD ini itu sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk ketika seseorang itu ingin melakukan, penanaman modal atau investasi ya, agar kita nantinya tidak tertipu oleh, perusahaan yang kita masukin modal atau menanam investasi tersebut. Jadi makanya ada LDD ini, seperti itu ya, secara singkatnya? Betul tuh kata Devina, yang dimana biasanya investor ini kan cuma tahu gue mau nanamin modal aja, gue punya duit, tinggal gue sewa konsultan hukum aja untuk mengecek. Nah, itu biasanya sangat penting untuk dilakukannya investasi atau penanaman modal, karena untuk mengurangi resiko terhadap yang mau dilakukan penanaman modal. Karena biasanya kalau orang-orang ada yang mau datang investor atau apa tuh, biasanya perusahaan-perusahaan yang memberikan data-data palsu. Tapi kan investor hanya mempunyai ya dari segi keuangan finansial dia cukup, cuman kalau untuk dari segi hukum kayaknya dia belum tahu, belum paham. Maka dari itu kita sebagai konsultan hukum kita cek dari perusahaan tersebut sampai objeknya, sampai anggaran dasarnya. Makanya kita buatlah sedemikian rupa jangan sampai ada yang terlewatkan, walaupun itu hanya sekecil. Kita itu aja sih. Baik, terima kasih Abang Dairvan atas penjelasannya. Siap, ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman atau yang belum paham nih tentang LDD? Walaupun hanya sekertas sekilas buat melakukan uji tuntas hukum atau pemeriksaan secara berkala, itu sangat penting teman-teman, biasanya buat corporate. Nah, itu penting. Ada yang ingin bertanya lagi?
ada yang masih belum paham atau teman-teman bisa ditanyakan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Santai. Ya mungkin dari saya itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang mau konsultasi atau apa segala macam mau ditanyakan terkait hukum perusahaan, kepalitan ataupun LDD, pembisnis ya, karena kan kebetulan saya concernnya ke perdata khusus, perdata umum. Nah, itu bisa di WA aja. Misalnya Bang mau nanya dong masalah jaminan kebendaan atau apa segala macam, fidusia atau kepalitan atau PKPU atau haki. Nah mungkin saya ibaratnya nggak memahami, bukannya menguasai, tapi hanya memahami aja dari konstruksi hukum itu. Contohnya kan kepalitan, haki itu ada namanya pendaftaran merek, terus misalnya pendaftaran KIPA, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Nah itu banyak, kemungkinan kalau nggak salah ada 7. Nah 7 di hak cipta. Nah terus PKPU, dari PKPU permohonan Bang, kalau misalnya kalau mau memohonkan perusahaan pilot gimana ya Bang. Nah itu mungkin saya paham karena dulunya itu di perusahaan di hukum saya itu kepalitan megangnya kebanyakan. Nah, kalau misalnya ada nanya lagi hubungan industrial, nah itu saya juga paham hubungan industrial antara perusahaan dengan prinsipal, buruh. Nah itu juga saya agak paham. Paling itu aja sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari moderator. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan atau apa, mungkin bisa langsung ditutup atau Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau langsung mau ditutup aja? Halo? Gimana? Ya, moderator insya Allah kalau dari saya cukup. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing ke Bang Irfan, dipersilakan mumpung Bang Irfan jadi pemateri nih teman-teman. Berkaitan dengan perdata ya Bang Irfan ya, apalagi kepilitan juga boleh ya Bang untuk sharing. Boleh banget, karena kemungkinan yang untuk kepilitan itu agak susah ya, karena pelatihan itu sebesar kalau nggak salah 50 juta untuk mendapatkan lisensi, yang dimana kebanyakan hukum-hukum kepilitan itu untuk mendapatkan materi atau dimengerti itu prabayar atau apa ya. Mungkin saya bisa membagikan materi-materi kepada teman-teman sekalian, kayak misalnya mau fokus ke kepilitan BKPU. Nah itu sangat penting teman-teman biasanya.
nanti kalau misalnya haki, Bang, gimana sih daftar haki? Nah, mungkin tanyakan aja nggak apa-apa. Bang, saya mau daftar merek nih, Bang. Oh, gini nih caranya. Misalnya, ya itu nggak apa-apa, tanyain aja. Karena belum tentu yang di luar sana dapat ilmu atau informasi-informasi penting lah. Yang artinya ketika kita mempunyai teman atau senior-senior memberikan ilmu sedikit kepada teman-teman juga. Sharing. Oh, baik, tutup aja ya. Terima kasih kepada narasumber Bang Da sudah atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan mendalam. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi panduan praktis bagi kita semua. Mungkin itu saja dari moderator dan Bang Da. Langsung ditutup aja. Mungkin gitu. Terima kasih kepada Devina sebagai sekjen Permai DPC Tangerang. Terima kasih juga kepada Fauzan sebagai moderator. Terima kasih kepada ketua DPC Permai Tangerang, Pak Fadli. Terima kasih juga kepada teman-teman semua.